Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Safira dari kelas 211B01 Administrasi Perkantoran. Saya akan menjelaskan mengenai etika perjamuan makan. Table manner merupakan tata cara makan atau etika yang dilakukan pada saat makan dalam acara resmi. Table manner juga mengatur tentang peralatan makan yang digunakan. Yang harus diperhatikan sebelum menata meja makan. Pertama, kita harus memperhatikan waktu makan. Misalnya, makan malam atau makan siang, occasion atau perayaan yang sedang terjadi, menu yang akan dihidangkan, dan orang-orang yang akan duduk bersama di meja makan. Kemudian, corak warna mempengaruhi nafsu makan seseorang. Corak warna dapat mempengaruhi nafsu makan seseorang. Maka dari itu, kita harus memperhatikan corak warna yang ada di ruang makan. Warna pada cat ruangan yang dapat digunakan misalnya warna merah, merah tua, merah keunguan, coklat, kuning, dan hijau. Agar ruang makan semakin serasi, maka bisa dibuat permainan warna pada aksesoris di ruang makan, seperti pada sarung kursi, taplak meja makan, peralatan makan, dan lainnya. Kita juga bisa mengkombinasikan berbagai macam style supaya tidak berkesan monoton. Pengaturan warna mengkombinasi bentuk-bentuk tetapi tetap simple dan tidak terlalu penuh. Bila perlu, kita bisa menambahkan centerpiece. Centerpiece adalah pusat perhatian di tengah meja. Biasanya berupa bunga yang dirangkai, bunga satuan, buah-buahan yang dirangkai dengan bunga, kerang-kerang laut, keramik, juga tanaman. Biasanya diletakkan di tengah meja untuk acara jamuan yang non-buffet. Untuk acara buffet dapat disebarkan di berbagai tempat di meja prasmanan. Kemudian ada beberapa aturan dasar yang terdapat di setiap etika makan. Pertama, kita mengunyah makanan harus dengan mulut yang tertutup. Menggunakan serbet di pangkuan, berbicara dengan volume suara yang rendah, menutupi mulut saat batuk atau bersin, tidak menyandarkan punggung di sandaran kursi, tidak menimbulkan suara saat mengunyah makanan, tidak memainkan makanan dengan peralatan makan, tidak mengejek atau memberitahukan orang lain bahwa etika makannya buruk, tidak bersendekap di meja makan, atau kita tidak boleh meletakkan siku di meja makan. Kemudian selalu meminta izin saat meninggalkan meja makan, tidak menatap mata orang lain saat dia sedang makan. Kemudian usahakan kita tidak menambah bumbu setelah mencicipi makanan, karena itu dianggap menghina koki. Kemudian sebaiknya kita tidak berbicara di telepon di meja makan. Minta izinlah saat benar-benar harus menjawab telepon tersebut, dan meminta maaf saat kembali. Kemudian, kita tidak boleh menimbulkan suara saat memakan sup. Dan jangan mengambil makanan dari piring orang lain, dan jangan memintanya juga. Telan semua makanan yang ada di mulut sebelum kita minum. Jangan menggunakan tangan saat mengambil makanan yang tersisa di dalam mulut. Kita harus menggunakan tusuk gigi. Usahakan untuk mencicipi semua makanan yang disediakan. Tawarkan ke orang di sebelah Anda saat Anda akan menuangkan minuman ke gelas Anda. Sisakan makanan sedikit bila Anda tidak ingin atau tidak sanggup menghabiskan makanan tersebut. Kemudian, tunggu ada aba-aba untuk mulai memakan makanan yang dihidangkan. Pengaturan dasar tentang menu. Menu klasik, cold appetizer-nya, atau makanan pembuka dingin, biasanya oysters tiram. Sup, bisa contohnya sup kaldu sayuran. Hot appetizer-nya, makanan pembuka panas, bisa duck liver. Ikan bisa ikan trout. Kemudian main course, makanan utama, contohnya tenderloin of beef. Kemudian makanan pembuka panas, hot entry, contohnya dada ayam. Makanan pembuka dingin, daging sapi potong tipis.
kemudian roast atau makanan panggang, bisa daging burung panggang, kemudian salad, kemudian vegetablesnya asparagus tumis contohnya, kemudian sweet dishesnya atau makanan penutup manis bisa cookie. Kemudian ada menu modern, cold appetizer, bisa Russian salad atau stuffed egg. Kemudian sup, bisa contohnya cream of potato soup. Kemudian makanan utamanya bisa grilled sirloin steak. Kemudian ada French fried potato. Kemudian dessertnya vanilla ice cream. Kemudian ada tea or coffee. Selanjutnya adalah aturan penempatan alat makan. Biasanya ditempatkan piring besar sebagai show plate atau sebagai hiasan supaya tidak kosong di tengah-tengahnya. Kemudian ada napkin. Napkin adalah kain untuk kita taruh di pangkuan kita, dan kita meletakkan bagian lipatan kain tersebut ke arah badan kita. Kemudian ada piring untuk roti, ada sendok dan garpu khusus untuk dessert, biasanya ditaruh di bagian atas show plate. Itu berarti khusus untuk dessert. Kemudian ada gelas untuk air, ada gelas untuk wine, ada gelas untuk kopi atau teh. Kemudian bisa juga ditaruh di sebelah sana sup. Kemudian ada sendok, garpu untuk salad, dan sendok untuk sup. Kemudian ada garpu dan pisau untuk daging-daging. Kita menggunakan alat makan dari bagian yang paling luar. Kemudian ada arti dari posisi garpu dan pisau. Untuk memulai makanan, alat makan, pisau dan garpu ditaruh kanan kiri. Pisau di kanan dan garpu di kiri. Kemudian jika kita ingin beristirahat makan, seperti kita harus ke toilet, kita bisa meletakkan bisa meletakkan pisau dan garpu seperti segitiga dengan terbuka. Kemudian jika kita mau menambah makanan, kita bisa membentuk pisau dan garpu seperti tanda tambah. Kemudian jika kita tidak menyukai makanan tersebut, kita cukup menyilangkan pisau dan garpu dengan menyelipkan di sisi garpu pisau tersebut. Kemudian jika kita ingin memberi apresiasi pada koki karena masakannya enak, kita bisa meletakkan pisau dan garpu ke arah samping, ke arah horizontal. Kemudian ketika kita selesai makan, kita bisa menaruh rapi sejajar pisau dan garpu. Kemudian cara menggunakan alat makan. Ketika kita memegang garpu dan pisau, garpu kita pegang dengan menghadap belakang di depan. Garpunya menghadap belakang dengan telunjuk ke depan. Pisau juga seperti itu. Kemudian saat kita makan sup, kita harus sedikit memiringkan wadah supnya untuk meniriskan sup tersebut di sendok.
Kemudian cara mengoles roti. Untuk roti biasanya disediakan butter atau olive oil. Untuk roti kita tidak boleh membelah roti dengan pisau, kita harus membukanya dengan tangan. Kemudian mengoleskan butter atau selai lainnya. Kemudian kita memakan roti tersebut dengan tangan. Biasanya piring roti akan ditaruh di sebelah kiri. Jadi kita tidak bisa mengambil roti orang lain dari sebelah kanan kita. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.